Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kita sudah melewati dari pagi sampai malam, pada malam hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat-Nya kembali. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, yang bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Buat tuntunan Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sehingga malam hari ini kami boleh bisa bergabung kembali di dalam mezbah doa malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Jika kami masih ada sampai saat sekarang ini, semuanya karena kasih Tuhan atas setiap kami. Bapa, biarlah kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau menyertai kami selalu senantiasa. Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami, sehingga kami terus bisa berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah tetapkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, Kau yang kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Setiap hati yang haus, setiap jiwa yang haus akan dipuaskan karena hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarkan kami untuk kami terus selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam segala kondisi kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan mazmur-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin langkah kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami ya Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami berjalan di dalam jalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan ya Tuhan. Ku tak mau berjalan. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biar Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari lebih lagi. Bila Engkau tak besertaku,
langkahku, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Tuhan, memimpin langkah kami, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Biar Tuhan yang memimpin langkah kami, Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan di dalam kebenaran, berjalan dalam Roh-Mu. nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan dan kami, berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau ya Tuhan, Ku perlu Tuhan, yang memimpin langkah-langkah, pimpin langkahku Dengan dengan kasih-Mu, kasih karunia-Mu. mari naikkan dengan segenap hatimu. Pimpin Biar langkahku Tuhan setiap waktu, Amin. berjalan dalam Roh-Mu. Biar Tuhan Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Jesus. Biar Tuhan berjalan bersama dengan kita. Engkau yang Biar Tuhan menyertai kita di dalam segala kondisi. tangan-Mu Percayalah rencana-rencana Tuhan melebihi rencana kita. Mungkin terkadang kita berpikir, kenapa kondisiku sekarang, saat ini, begini. Tapi percayalah, ada maksud Tuhan di dalam setiap rencana-rencananya. Percaya rencana-Mu yang paling indah Tuhan atas setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur, bersyukur. Mungkin malam hari ini kau mempunyai doa yang belum dijawab sama Tuhan, tetap bersyukur. Dijawab atau tidak dijawab, kita akan tetap menyembah Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Ya. Rasakan hadiratnya mengalir, nikmati hadiratnya. Biar hadirat Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau naikkan dengan segenap hati. jalan. Ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, pimpin langkah setiap hamba, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu ya Tuhan. berjalan dalam Roh-Mu nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu,
berjalanlah denganku bila engkau tak besertaku. Oh, ku tak mau berjalan Kami perlu engkau. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkah kami, langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami adalah memilih Engkau sebagai juru selamat Tuhan, Bapa kami, Raja kami, sahabat kami. Karena Engkaulah harta yang paling berharga yang kami punya ya Tuhan. Makasih Yesus. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Mari naikkan dengan iman-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Biar ini menjadi deklarasi iman kami. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus, Engkau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari lebih lagi nyatakan, memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak tergantikan, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Makasih Tuhan, Kau yang paling berharga yang kami miliki. Hanya Yesus, hanya Engkau. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi, memilih-Mu ya Tuhan adalah bagian yang terbaik
pelayan yang terbaik selamanya. Engkau takkan terganti, Tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini Tuhan. Amin. Sebab kami tahu bahwa rancangan-Mu senantiasa adalah rancangan yang damai sejahtera bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya penuh dengan segenap hati kami karena kami melihat bagaimana tangan-Mu bekerja atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami beroleh begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Apapun yang terjadi, satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap umat-Mu Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caramu, Dengan caranya, amin. di waktu yang tepat, Kami percaya Tuhan, ku kan melihat Kau sediakan Dia yang terbaik bagi jadikan kami. semua. Mari bersama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau menjawab pada Yesus waktu yang menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caramu Dengan Tuhan, caranya, di waktu yang tepat kami kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Yesus, mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan iman nyatakan satu hal yang kami tahu, satu hal yang kami pegang teguh Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu. Apapun perkara kami percaya bahwa senantiasa Engkau pegang setiap kehidupan kami. Dengan waktu-Mu Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia jadikan semua. Mari dengan sungguh nyatakan, oh Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, Bukan amin. melihat Dia jadikan semua. Sebab kami percaya bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memulainya, Engkau yang mengakhirinya Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa segala sesuatunya Engkau jadikan sempurna. Pertolongan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Bahkan mujizat-Mu belum tidak pernah berhenti atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini iman kami, ini setiap pernyataan kami Bapa. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan Caranya, di caramu waktu yang tepat, Tuhan, ku kan
semua. Jadikan semua. Tuhan menjawab. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh kembali berjumpa di Mezbah Doa. Biarlah anugerah Tuhan ada atas hidup kami sehingga kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kasih kesetiaan-Mu bahkan kuasa-Mu melimpah atas hidup kami, membawa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Mezbah Doa. Bersyukur hari ini saya sedang berada di kota Semarang. Ada seminar hamba-hamba Tuhan di Semarang ya sampai beberapa hari ke depan. Ya, kita bersyukur saudara ya bahwa Tuhan itu selalu memelihara hidup kita, bahkan senantiasa menyertai kita. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Terima kasih banyak Ibu Debbie untuk pelayanan Ibu selama ini di YouTube. Saya jujur banyak diajarkan dan diubahkan. Bahkan saya semakin mengerti kebenaran dan saya mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup saya. Selama 2 tahun ini saya mengenal YouTube Ibu, saya banyak mengalami pengalaman perjalanan hidup bersama Tuhan. Walaupun sulit, selalu ada kekuatan dari Tuhan untuk memampukanku melewati semua masalah yang harus saya hadapi. Dan saya selalu merasa ada Roh Kudus yang terus mengingatkan dan menegur akan kesalahan yang saya lakukan, serta memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memutuskan suatu masalah yang saya hadapi. Ada begitu banyak kesaksian yang selalu ingin saya sampaikan kepada Ibu, tapi sepertinya tidak cukup untuk diketik lewat WA karena terlalu banyak. Dan juga tidak terhitung Bu anugerah Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan yang terus saya alami dan saya rasakan. Saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga terima kasih kepada Ibu Debbie buat semua bimbingannya selama ini yang terus menguatkan saya dan saya terus mencari Tuhan. Saya berdoa semoga Ibu Debbie diberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan untuk terus menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa lagi datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga, keluarga dan seluruh tim pelayanan. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya. Itulah yang sangat saya rindukan dan sangat membuat saya bersuka cita ketika mendengar kesaksian orang-orang mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Karena di hidup ini apa yang terpenting selain mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita tentunya. Terima kasih buat kesaksian yang sudah masuk, tidak ada namanya ya. Namun itu yang Tuhan mau ya, dan ketika kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan, maka saya percaya kita akan terus berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita pun telah ya banyak belajar dari kisah di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu memakai Salomo untuk dia mulai membangun ya rumah Tuhan. Dia mulai membangun ya bait suci ya, dan Salomo mengucap syukur. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana tuntunan Tuhan ya, dan apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi. Kita harus percaya bahwa ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan juga pasti menggenapi. Ya, Tuhan berkata kepada Daud ya, walaupun Daud rindu membangun rumah Tuhan, tapi Tuhan bilang bukan kamu yang akan membangunnya, tetapi anakmu Salomo lah yang akan membangunnya. Kita belajar dari sebuah ketaatan ya, bagaimana ya Daud juga tidak ngeyel untuk membangun ya rumah Tuhan itu, padahal secara kekuatan harta Daud memiliki kemampuan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi di sini kita lihat diperlukan ya ego yang diturunkan, ambisi yang diturunkan, karena ada bagiannya masing-masing. Memang Daud tidak ditakdirkan untuk membangun rumah Tuhan, tapi Salomo yang akan membangunnya. Dan itu terjadi ketika akhirnya Daud menjadi tua. Tuhan mengangkat Salomo menggantikan ayahnya, dan Tuhan membangun ya, mengizinkan
Salomo membangun rumah Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan ada di sana, kemuliaan Tuhan dicurahkan di sana. Jadi saudara, penting bagi kita untuk ketika kita membangun sesuatu, ya itu harus berdasarkan memang tuntunan dari Tuhan, bukan karena mau-maunya kita ya. Dan kita melihat sekarang kita sudah sampai di doa Salomo kemarin ya, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-22. Akhirnya Salomo berdoa ketika kita sudah membaca bait Allah ditahbiskan, bait suci, lalu tabut Tuhan, tabut perjanjian dimasukin ke ruang maha suci, ada asap yang turun, kemuliaan Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri, dan akhirnya ya Tuhan mengucapkan berkat dan Salomo juga mengucapkan berkat. Dan doa Salomo kita sudah sampai ke ayat yang ke tadi malam 23. Lalu Salomo ya, ayat kita mulai dari 22 saja, doa Salomo. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22. Kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang telah berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti apa yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sampai seperti engkau hidup, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Ya, jadi Salomo mengulang janji Tuhan kepada Daud. Daud pernah mendapatkan suara Tuhan. Tuhan berkata, apabila kamu sungguh-sungguh hidup di hadapanku dengan setia tulus hati, dan anak-anakmu juga hidup di hadapanku seperti engkau telah hidup di hadapanku, maka aku akan menepati janjiku bahwa tidak akan terputus kerajaan Israel dari keturunanmu. Ayat 26, maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, ya dikatakan di sana, tidak dapat membuat engkau, ya terlebih lagi rumah yang akan kudirikan ini. Ya, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa hambamu yang hamba panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan ini di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Saudara, kita melihat di sini, ya Salomo itu ya berdoa di hadapan Tuhan. Dia mengingatkan kembali akan janji yang sudah Tuhan ucapkan kepada Daud ayahnya untuk meneguhkan kerajaannya asalkan dia hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Salomo dipakai dan dijanjikan untuk membangun bait Allah. Dalam doanya saudara, ya bahkan ketika pentahbisan, Salomo itu menyatakan di hadapan Tuhan bahwa langit tertinggi sekalipun tidak bisa menampung Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang maha agung, ya. Dan bukankah mengagumkan saudara, kita melihat di sana bahwa sekalipun langit tidak bisa menampung Tuhan, ya ia mau tinggal di dalam ya rumah yang dibangun Salomo. Itu doa Salomo. Ya, apalagi sekarang kita tahu bahwa Tuhan tidak lagi berdiam di dalam bangunan-bangunan saja, ya, dan
bayangkan Tuhan yang langit yang sebesar itu tidak mampu menampung kehadiran Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa membayangkan ketika Tuhan itu mau hadir dan mau tinggal dalam hati kita orang-orang yang mengasihi Dia, ya, yaitu Allah semesta alam yang mau berdiam di dalam kita ini umatnya, saudara. Bukankah wow banget, luar biasa banget ya? Dan Salomo tidak meminta apa-apa. Dia nggak minta supaya berkat itu menurun, berkat itu gini. Tapi Salomo bilang, aku hanya minta Tuhan supaya Engkau berkenan, ya. Memang rumah yang aku bangun ini tidak ada apa-apanya, sedangkan langit aja tidak bisa menampung Engkau. Ya, tetapi hambamu ini memohon agar Tuhan berpalinglah kepada permohonan hambamu ini. Ya, dengarkanlah seruan doa hambamu ini, yaitu kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Dan Engkau mendengarkan semua permohonan yang naik kepada Tuhan dari rumahmu ini sampai ke sorga. Ya, itu yang Salomo minta, agar Tuhan tinggal, agar Allah itu ada di situ. Buat apa kita bangun rumah nggak ada Tuhan di dalam? Ya, buat apa kita bangun gereja nggak ada Tuhan di dalam? Ayat 31, jikalau seorang telah berdosa kepada temannya, ayat 31, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. 33. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Ya, saudara, Salomo meminta kepada Tuhan. Ya, dia setelah pemerintahan Salomo, bangsa Israel itu terus menjauh dari Allah, kita tahu ya saudara. Jadi sisa zaman kerajaan merupakan penggenapan yang gamblang dari gambaran Salomo dalam ayat-ayat ini. Sebagai akibat dari dosa bangsa itu, Allah membiarkan mereka itu diserbu oleh musuh-musuh mereka beberapa kali kemudian, dan dalam keputusasaan mereka berseru kepada Allah meminta pengampunan, dan Allah pun memulihkan mereka. Salomo meminta yang juga dia bilang, biarlah dalam rumah ini ada keadilan, ada kebenaran. Ya, Tuhan yang paling tahu siapa yang benar, karena Salomo tahu sebagai raja dia harus mengadili semua kasus-kasus dari bangsa Israel. Ya, dia bilang biar Tuhan yang menilai, yang benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau ada orang yang bersumpah demi nama Tuhan lalu dia melakukan kesalahan, biarlah di rumah ini Tuhan menghukum yang bersalah dan Tuhan juga memberi upah kepada yang benar. Ya, Salomo ingin hanya pengadilan Tuhan yang terjadi, saudara. Dan Salomo juga meminta kalau bangsa Israel terpukul kalah oleh musuh-musuhnya karena dosa mereka, ya, dan mereka mau berbalik kepada Tuhan, dari rumah ini mereka bersujud, Salomo minta Tuhan mendengarkan doa mereka dan memulihkan. Ayat 35, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarnya. Dikatakan Salomo meminta, ya, supaya Tuhan juga mendengarnya dari sorga yang mulia, ya, supaya Tuhan juga menjawab doa-doa mereka dari sorga, saudara, ya, dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti, dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Jadi Salomo itu benar-benar hanya meminta Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir, memberi keadilan, memberi berkat, memberi pengampunan, memberi hujan. Ya, itulah saudara, menjawab semua pergumulan-pergumulan umatnya ketika Tuhan hadir. Maka Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara. Jadi Salomo meminta agar Tuhan menyatakan kehadirannya di rumah itu. Kita akan lanjutkan besok, saudara, dan kita mau sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami banyak belajar dari firman Tuhan seperti Salomo yang hanya menginginkan kehadiran Tuhan. Biarlah kami juga boleh menginginkan kehadiran Tuhan di hidup kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa taat, untuk senantiasa percaya, untuk senantiasa berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan itu senantiasa ada bagi kami. Bapa, berkati anak-anak-Mu, umat-Mu yang hari-hari ini setia mencari Engkau. Biarlah terobosan demi terobosan terjadi di hidup kami yang sakit Tuhan. Mari saudara, engkau yang mengalami sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan pengampunan kalau ada salah dan dosa kami. Letakkan tanganmu saudara, percaya dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan. Berkati setiap mereka juga yang ada dalam pergumulan keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan turut memberi kelegaan kepada setiap mereka Tuhan yang dalam pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu bagi anak-anak-Mu yang mau mencari Engkau. Lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu. Bahkan Tuhan, Engkau juga yang menjadi jawaban atas setiap persoalan pergumulan di hidup kami. Tuhan tolong Bapa setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan berseru juga merindukan ada anak keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup. Kami sungguh-sungguh datang hari ini di hadapan Tuhan, mengangkat tangan kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lautan Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Indonesia boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Indonesia boleh mengalami kebangkitan demi kebangkitan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa kami. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu turun melimpah atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, biarlah roh takut akan Tuhan ada atas mereka semua yang ada di dalam kepemerintahan ini. Indonesia menjelang pemilu, pilkada, Tuhan juga turut bekerja. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan ada di atas kursi-kursi kepemerintahan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semuanya juga dalam penyertaan Tuhan, hujan pertobatan terjadi. Orang berbalik datang kepada Tuhan. Mari saudara buka hati dan tangan kita, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.